Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dengan anggotakan Artika Sari, Fauzia Maharani, Firly, Imaratul Bilad, Rismawati, dan Safira Eka Ramadhani. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan tanggapan terkait dengan kasus yang ada di dalam LMS. Ada 3 kasus di dalam LMS. Yang pertama yaitu kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulang soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua atau tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Untuk menjawab soal pertama ini, jawaban dari kelompok kami yaitu faktor utama yang menyebabkan peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua atau tanpa melihat urutan atau langkah yaitu pengalaman belajar yang bermakna. Jadi, melalui pengalaman belajar yang bermakna, konsep matematika yang dipelajari peserta didik akan membekas di dalam ingatan mereka dalam jangka waktu yang lama. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Di sini hasilnya, sebagai calon guru, metode pada kasus tersebut dapat diterapkan pada pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk interaktif, mampu bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman sebayanya dalam kelompok-kelompok kecil. Selain itu, salah satu pembelajaran yang dapat digunakan guru yaitu pembelajaran kooperatif. Metode pada kasus 1 juga dapat digunakan pada pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Berdasarkan pemaparan di atas, teori yang berkaitan yaitu teori belajar behavioristik. Karena teori belajar behavioristik ini merupakan teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik baik bersifat internal maupun eksternal, sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima tersebut. Berdasarkan sudut pandang teori behavioristik, hal yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan dapat diukur. Dengan kata lain, teori belajar ini menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret karena peserta didik telah mampu mengerjakan soal dengan baik dan sudah memahami konsep mengerjakan tipe soal tersebut, dibantu dengan langkah-langkah yang telah dibuat. Baik, selanjutnya kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jadi, berdasarkan kasus tersebut, untuk membantu peserta didik di kelas 1 SD yang sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar sesuai dengan tahapan perkembangan usia. Jika diamati dari tahap perkembangan peserta didik di kelas 1 SD, yaitu kisaran usia 6-8 tahun, dari usia tersebut masuk pada tahap operasional konkret. Menurut tahap perkembangan biasa, sebagian besar peserta didik yang berada pada tahapan ini sudah mampu berpikir dengan logis dan konkret.
untuk memperhatikan lebih dari satu dimensi dan dapat menghubungkan antar dimensi. Kemudian tetapi kurang egosentris dan belum bisa berpikir abstrak. Jadi Rina sebagai seorang guru di kelas 1 SD dapat melakukan beberapa langkah, diantaranya yang pertama memahami tahapan perkembangan peserta didik SD, kemudian menggunakan alat bantu dan media pembelajaran yang visual dan konkret, contohnya yaitu kartu angka. Yang ketiga, pembelajaran berbasis games. Yang keempat, memberikan motivasi dan umpan balik yang positif kepada peserta didik. Yang kelima, pembelajaran harus diawali dengan konteks. Selanjutnya dari kasus 2, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kelompok kami menyarankan hal tersebut karena berdasarkan teori gaya belajar yaitu teori behavioristik menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang membutuhkan stimulus dari luar, dan teori sosial kognitif menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku. Selanjutnya untuk kasus 3, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Berikut ada pertanyaan, menurut Anda apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai karena Made memberikan contoh teks deskripsi mengenai hal dan fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan peserta didik. Memilih konten yang dekat dengan pengalaman dan lingkungan, peserta didik dapat membantu mereka lebih terlibat dalam pembelajaran karena mereka dapat mengaitkan materi dengan pengalaman mereka sendiri. Terdapat relevansi yaitu Made memilih 2 subjek yang terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa di Bali. Yang pertama, pantai, dan yang kedua yaitu makanan khas. Hal ini meningkatkan minat siswa dalam belajar dan membantu mereka memahami hubungan antara teks deskripsi dan lingkungan mereka. Terdapat keanekaragaman yaitu Made menciptakan variasi dalam pembelajaran dengan memberi contoh yang berbeda dari buku panduan yang lebih umum. Ini dapat membantu siswa memahami bahwa teks deskripsi dapat diterapkan pada banyak topik dan konteks. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, prinsip belajar yang digunakan oleh Made adalah prinsip behavioristik, yaitu prinsip pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik, lingkungan, budaya peserta didik, perkembangan peserta didik yang beragam, maka pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Sehingga dengan adanya penerapan prinsip pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta pembelajaran tersampaikan dengan baik. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.